Selamat siang teman-teman. Di sini saya Terezia Malopi dengan NIM 213020206021 akan menyampaikan kelebihan dan kelemahan dari setiap teori atom untuk memenuhi tugas kimia dasar dari ibu dosen kami, Ibu Aktri Wulandari. Baiklah, jadi untuk yang pertama saya akan menyampaikan sejarahnya dulu karena lebih mantap ya kalau pakai sejarahnya. Kalau buat perkembangan teori atomnya, teori atom dilakukan untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Pada tahun 1800 mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom yang baru. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori ini. Salah satunya adalah teori ini yang dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda. Tokoh-tokoh yang pertama ada teori atom Dalton oleh John Dalton. Ya, tokoh pertama yang mengawalinya. Tokoh pertamanya John Dalton. Ia menyatakan pendapat tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Pauli atau hukum susunan tetap. Nah, terus kalau buat kelebihan dan kekurangan dari teori atom Dalton ini, kalau buat kelebihannya dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Kalau buat kekurangan tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, cara-cara atom-atom saling berkaitan dan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Terus untuk teori atom kedua, Thomson, kelebihannya berhasil membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom melalui percobaan tabung sinar katoda. Kekurangan belum ditemukan inti atom. Terus untuk teori atom yang ketiga, Rutherford, kelebihannya berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas tipis. Rutherford mampu menjelaskan bahwa atom tersusun dari inti atom dengan elektron yang mengelilinginya. Mampu menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Untuk kekurangan tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Seharusnya gerakan elektron mengelilingi inti ini disertai pemancaran energi, sehingga energi elektron akan berkurang dan lintasannya semakin mendekati inti dan akhirnya lembur ke dalam inti. Elektron memancarkan ketika bergerak, sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Hal ini bertentangan dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell. Tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Dan teori yang keempat, teori atom Niels Bohr, kelebihannya mampu menjelaskan adanya garis-garis pada spektrum atom hidrogen, dan kekurangannya belum mampu menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Kulit elektron yang mengelilingi inti ternyata berbentuk elips, bukan lingkaran. Pendapat Bohr, elektron hanya berperilaku sebagai partikel, bukan sebagai partikel dan gelombang. Kelima, teori atom mekanik kuantum, kelebihannya ada dua dan kekurangannya ada satu. Kelebihannya dapat diterapkan pada atom berelektron banyak dengan konsep bilangan-bilangan kuantum serta peluang. Menemukan posisi elektron yang disebut orbital, mampu mengukur perpindahan energi eksitas dan emisinya. Kekurangannya sulit diterapkan untuk sistem makroskopis berskala lebih besar dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia.